warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ananda Pratiwi dari kelas RPLSI R04. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS. Nomor 1, jelaskan perbedaan dan berikan contoh real Object Oriented Model dan Function Oriented Model. Object Oriented Model atau model berorientasi objek. Sebuah model objek menangkap struktur statis dari sistem dengan menggambarkan objek dalam sistem, hubungan antara objek, serta atribut dan operasi yang merupakan karakteristik setiap kelas dan objek. Model objek berisi diagram objek. Diagram objek adalah graf di mana nodenya adalah kelas yang mempunyai relasi antar kelas. Model berorientasi objek lebih mendekati keadaan nyata dan dilengkapi dengan penyajian grafis dari sistem yang sangat bermanfaat untuk komunikasi dengan user dan pembuatan dokumentasi struktur dari sistem. Contohnya ada di gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan model objek sistem perbankan sederhana yang berisi kelas-kelas untuk kantor pusat, cabang, rekening yang ada di cabang tersebut, dan nasabah yang memiliki rekening tersebut. Objek atau kelas mewakili hal-hal yang nyata, misalnya objek yang mewakili rekening bank. Objek tersebut berisi variabel contoh angka dan saldo. Objek tersebut berisi metode pembayaran bunga yang menambahkan bunga ke saldo. Pada kebanyakan model data, mengubah tingkat bunga memerlukan perubahan kode dalam program aplikasi. Dalam model berorientasi objek, ini hanya memerlukan perubahan dalam metode pembayaran bunga. Sedangkan untuk function oriented model atau model fungsional menggambarkan transformasi nilai data di dalam sistem. Model fungsional berisi data flow diagram atau DFD. DFD adalah suatu graf di mana nodenya menyatakan proses dan arc-nya adalah aliran data. Contoh dari function oriented model yaitu sebagai berikut. Pembuat laporan menghasilkan laporan yang menggambarkan semua entitas bernama dalam DFD atau data flow diagram. Pengguna memasukkan nama desain yang diwakili oleh diagram. Pembuat laporan kemudian menemukan semua nama yang digunakan dalam DFD, mencarinya dalam data dictionary dan mengambil informasi tentang setiap nama. Kemudian disusun menjadi sebuah laporan yang dikeluarkan oleh sistem. Nomor 2, berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance. Preventive maintenance atau pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Contohnya yaitu melakukan inspeksi bisnis dan peralatan secara teratur, membersihkan dan melumasi peralatan penting, pengecekan oli dan pengecekan isi bahan bakar, serta pemanasan mesin-mesin selama beberapa menit sebelum dipakai. Lalu untuk perfective maintenance atau pemeliharaan penyempurnaan merupakan modifikasi software yang bertujuan meningkatkan performance atau maintainability. Contoh kegiatan pemeliharaan ini yaitu dapat berbentuk perekayasaan ulang atau restrukturisasi perangkat lunak, penulisan ulang dokumentasi, pengubahan format dan isi laporan, penambahan fitur, penentuan logika pemrosesan yang lebih efisien, dan pengembangan efisiensi pengoperasian perangkat. Nomor 3, jelaskan istilah berikut. Yang pertama, quality of design atau mutu rancangan. Merupakan level dari kualitas, yaitu spesifikasi produk yang dibuat berdasarkan keinginan dari konsumen. Mutu rancangan merupakan nilai yang dirumuskan menurut tingkatannya. Mutu yang lebih tinggi tidak selalu merupakan mutu yang lebih baik. Suatu produk yang terlampau canggih karena tidak mengindahkan kebutuhan konsumen akan memiliki kelebihan mutu dan akan menjadi terlampau mahal untuk bersaing. Teknologi pengendalian dan pembuatan yang tersedia harus dipertimbangkan dengan seksama dalam menetapkan sasaran mutu rancangan. Mutu rancangan yang lebih tinggi biasanya ditunjukkan oleh dua hal, yaitu tingginya biaya pemanufakturan dan tingginya harga jual. Lalu yang kedua, quality of conformance atau mutu kesesuaian adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Jika suatu produk memenuhi semua spesifikasi rancangan, produk tersebut cocok digunakan.
Sebuah produk yang dibuat tepat sebagaimana didesain sejak awal adalah produk yang baik, dan produk yang tidak memenuhi standar desainnya adalah cacat. Lalu yang ketiga, quality control atau pengendalian kualitas adalah proses pengecekan yang dilakukan oleh bisnis atau perusahaan untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ada. Prosesnya terdiri dari pertama mengevaluasi kinerja kualitas aktual dan yang kedua membandingkan kinerja aktual tersebut dengan tujuan kualitas. Nomor 4, jelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Atomicity mengacu pada kemampuan database untuk menjamin bahwa baik semua bagian transaksi dilakukan atau tidak sama sekali. Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, maka seluruh transaksi gagal. Sedangkan konsistensi adalah proses yang mengambil research dari satu bagian yang konsisten dengan bagian lainnya. Konsistensi memastikan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai jika terjadi kegagalan. Nomor 5, berilah penjelasan mengenai Configuration Item Tree. Configuration Item atau CI merupakan komponen-komponen atau sebuah aset layanan yang perlu untuk dikelola dalam rangka penyediaan sebuah layanan TI. Beberapa configuration items, yang pertama ada Requirements Analysis Document atau RAD, lalu yang kedua ada System Design Document atau SDD, yang ketiga ada Object Design Document atau ODD, yang keempat ada Unit Test, yang kelima ada Source Code, yang keenam ada Input Data dan Database, yang ketujuh Test Data, dan yang kedelapan Support Software atau bagian dari produk. Lalu setelah configuration item dipilih, mereka biasanya diatur dalam sebuah tree. Berikut contoh configuration item tree. Nomor 6, jelaskan tentang Software Configuration Management Plan. Software Configuration Management Plan menentukan strategi dalam manajemen perubahan. Selain itu, ketika SCM formal dijalankan, proses kontrol terhadap perubahan menghasilkan request perubahan, laporan, dan urutan proses engineering. Tujuan keseluruhan dari Software Configuration Management Plan adalah untuk mendokumentasikan dan menginformasikan stakeholder proyek tentang CM dengan proyek, alat CM apa yang akan digunakan, dan bagaimana alat tersebut akan diterapkan oleh proyek untuk mempromosikan keberhasilan. Software Configuration Management Plan menentukan struktur dan metode proyek untuk 1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan configuration item atau CI. 2. Mengontrol modifikasi dan perilisan CI. 3. Pelaporan dan pencatatan status CI dan modifikasi yang diminta. 4. Memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kebenaran CI. Dan yang kelima, mengontrol penyimpanan, penanganan, dan pengiriman CI. Berikut jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.